Struktur storytelling atau struktur atau bagian-bagian dalam membuat sebuah cerita. Nah, dalam sales page atau di dalam halaman penjualan Anda, jika ingin memasukkan bagian tentang problem story atau menceritakan sesuatu, entah itu menceritakan testimoni, menceritakan pengalaman menggunakan produk, atau memperbesar masalah atau problem story, maka ada struktur atau framework yang biasa saya gunakan untuk membuat storytelling. Nah, strukturnya apa aja? Yang pertama adalah perkenalan. Ini adalah kita mengenalkan diri atau membuat orang tahu siapa kita. Lalu di bagian kedua ada cerita awal. Cerita awal ini cerita awal memulai, kenapa saya memulai, kemudian penderitaan atau pain story-nya, lalu kegagalan. Setelah kegagalan menemukan solusi, akibat dari solusi, dan yang terakhir ajakan. Nah, yang penting ini adalah ajakan atau call to action. Banyak sekali ketika kita bercerita itu kita tidak menyelipkan ajakan atau call to action. Apapun itu call to actionnya, baik entah itu mengajak, misalnya setelah Anda bercerita, kalau Anda tidak ingin mengalami hal seperti saya, Anda bisa menggunakan produk ini, misalnya. Itu kan sebuah ajakan ya, atau call to action. Lalu jika Anda tidak ingin pengalaman buruk ini menimpa Anda, maka Anda harus membaca buku ini. Nah, itu kan ajakan atau call to action. Perkenalan tuh mengenalkan siapa saya, siapa Anda. Saya adalah seorang karyawan swasta yang bekerja non-stop selama, maaf bukan non-stop ya, yang bekerja selama 16 jam sehari dari jam 8 hingga jam 5 sore. Kemudian cerita awal, waktu itu awal. Nah, saya akan berikan contohnya aja deh langsung. Nah, ini contohnya teman-teman. Oke, ini ada sebuah cerita, kita akan bahas ya bagian-bagiannya. Halo Bunda, nama saya Donita, saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah, ini perkenalan kan, mengenalkan bahwa yang bercerita adalah Donita, dia adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kemudian, saya merasa 2 bulan terakhir ini suami saya sudah mulai tidak lengket seperti dulu. Karena saya merasa wajah saya banyak jerawat dan flek hitam. Saya mencari solusi dengan membeli paket skincare di online shop. Nah, ini kan cerita awal. Cerita awalnya bahwa dia merasa bahwa 2 bulan terakhir suaminya kok sudah mulai tidak lengket seperti dulu. Karena pain story-nya apa? Dia melihat wajahnya mulai banyak jerawat dan flek hitam. Nah, ini cerita awal dan pain story-nya. Kemudian, tapi setelah hampir 2 bulan saya gunakan tidak memberikan hasil yang saya inginkan. Pada akhirnya saya bertemu teman lama saya dan teman saya tersebut memperkenalkan saya pada sebuah produk skincare herbal merek A misalnya. Dan atas rekomendasi saya gunakan rutin sesuai instruksi. Nah, ini kan menemukan solusi. Jadi perkenalan, dia cerita awal, pain story-nya apa, dia punya masalah apa, dia punya masalah jerawat dan flek hitam ya. Kan kemudian dia menemukan solusi setelah hampir 2 bulan. Nah, ini cerita kegagalan nih, kegagalan. Kalau sebelumnya kan kegagalan, nah ini penderitaan, pain story, dia punya jerawat dan flek hitam, kegagalan, dia sudah gunakan produk yang dia beli di online shop tapi gagal. Kemudian dan alhamdulillah jerawat dan flek hitam saya terlihat menghilang dan saya puas sekali, dan ini yang membuat suami saya tambah lengket lagi seperti pengantin baru. Nah, akibat dari solusi dia membeli merek skincare herbal merek A, dia akibatnya apa? Jerawat dan flek hitamnya terlihat menghilang dan saya puas sekali. Nah, ajakannya bagi Bunda yang ingin suaminya lengket lagi, saya merekomendasikan Bunda menggunakan skincare merek A tanpa ragu. Aman loh untuk semua jenis kulit. Nah, ini adalah struktur storytelling atau struktur problem story yang biasa saya gunakan. Ada perkenalan, kemudian cerita awal, pain story, cerita kegagalannya, dia sudah beli produk skincare merek B tapi ternyata gagal, lalu dia menemukan solusi, lalu akibat dari solusinya apa, dan yang terakhir ada call to action atau ajakan. Nah, ini dia struktur atau framework dalam membuat sebuah story atau cerita. Nah, ini bisa Anda cantumkan dan bisa Anda masukkan ke dalam sales page Anda. Dan ini juga sangat-sangat kuat sekali ya untuk untuk memperkuat lagi tentang problem atau meng-highlight lagi tentang pain dari si customer atau pain dari pembaca copywriting Anda.